Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan buku Filosofi Teras, khususnya pada bagian bab 3 dan bab 4. Di bagian ini dijelaskan hidup selaras dengan alam dan memahami apa saja yang sebenarnya bisa kita kendalikan dalam hidup. Di review bab 3 yang berjudul Hidup Selaras dengan Alam, dijelaskan bahwa manusia itu sebenarnya bagian dari alam dan juga makhluk sosial. Jadi kita ini tidak hidup sendirian. Hidup selaras dengan alam maksudnya adalah menjalani hidup sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Yang kita itu kan punya akal dan logika. Artinya saat menghadapi masalah atau situasi apapun, kita seharusnya berpikir dengan tenang dan rasional, bukan langsung terbawa emosi, karena kita seringkali gampang emosi, jadi tidak berpikir tenang gitu ya. Di bagian ini juga dijelaskan bahwa semua hal di dunia itu saling berhubungan. Apa yang kita lakukan ya pasti ada dampaknya, baik itu dampaknya untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu kita tidak bisa hidup semaunya sendiri tanpa memikirkan sekitar. Jadi kita itu apa-apa kita itu jangan memikirkan diri kita sendiri saja, kita juga harus memikirkan bagaimana orang lain gitu ya. Kita perlu sadar bahwa kita ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi dalam bersikap dan bertindak harus tetap memakai akal sehat dan mempertimbangkan kebaikan bersama. Nah, kalau untuk review bab 4, di sini juga membahas tentang dikotomi kendali. Di sini dijelaskan bahwa dalam hidup ada dua jenis hal, yaitu ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu seperti pikiran kita. Kita bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Terus sikap kita kepada orang lain, keputusan yang kita ambil, dan bagaimana kita merespon suatu kejadian. Sedangkan hal-hal yang seperti omongan orang lain, situasi yang terjadi, atau hasil akhir dari usaha itu tidak sepenuhnya ada di tangan kita. Jadi inti dari konsep ini supaya kita tidak capek sendiri memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Seringkali kan kita ini merasa kecewa akan ekspektasi kita sendiri kan, atau marah karena ingin semuanya berjalan dengan sesuai keinginan kita. Padahal tidak semua bisa kita atur. Dengan memahami batas kendali itu, kita jadi bisa lebih fokus mengontrol diri sendiri daripada sibuk menyalahkan keadaan atau malah menyalahkan orang lain kan. Nah, mungkin dari pembahasan ini, dari review ini cukup sekian. Terima kasih. Bye bye.